الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kedondong beserta aparatur desa, yang saya hormati Bapak PJ Desa Wekepayang beserta aparatur desa, yang saya hormati Ustadz Awaludin, dan yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita pada malam hari ini dapat memenuhi undangan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah di Mushola Thoriqul Falah Taman Jaya. Sholawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada malam hari ini. Diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan silsilah, pembacaan sholawat Nabi Al-Barzanji, sambutan-sambutan, istirahat, acara inti yakni ceramah agama, doa, dan diakhiri dengan penutup. Untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Acara selanjutnya pembacaan silsilah yang akan dipimpin oleh Ustadz Islahul Umam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang bersabar, ini Pak Kiai lagi di perjalanan, hujan lagi di sana. Dan mudah-mudahan pas acara inti nanti beliau sudah hadir di hadapan kita. Maka pada malam ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa syaikhul dari al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim والمرسلين والعلماء والعاملين الشهداء والصالحين والملائكة المقربين واغفر القاسين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والموتى وإلى بقية الصحابة ورسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى عبادك بالأولياء الله تعالى من مشايخ ربك الأقدمياء كبار وفحيا خصوصا سيد السعد والديلاني وإلى حضرة الساحل وإلى البغدادي وإلى حضرة سيد القدير وإلى حضرة
ولسحناوي البغدادي رحمة الله عليهم شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جئنا بآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولعمنا ولعماتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا استدنا بجوارنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولكم شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وليوسدنا ولقضي حوائجنا على نية القابل وأخذ المأمول بأجل السلام والعافية والبركة في هذه الليل ببركة الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin, memasuki acara yang ketiga, yaitu Sholawat Al-Barzanj yang akan dibawakan oleh kelompok Hadroh Al-Fatih. Kepadanya dipersilakan. وخصوصا شيخ جبل الفرجاني والشيخ عبد الرحمن جبال الحبيب علي الهمسي وموصوله وفره إمام يحب في الجنة وينفعنا من بركته وكرامات الأسرار وأنوار المعلمين في كلمات من أخلاقنا الحسد خانهن إلى المستقيم على الشهداء الصالحين والعلماء العاملين بالشعب الكافر الذي تصمم بشناعة الشافعي شيخ حبيب وجابت بركاته وقدم الحبيب علي الكتب والثاني عبد الرحمن السيد المصري والصالحين ويكون ذلك الجنة ويكون بركاته وكرامات الأسرار والأنوار المعلومة بكلمة ولا أخر شيء إلا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد
وسلم يا ربي تغشنا بنورك يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي آجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حقنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وسنيك ولا مسرف يا ربي وكفيك ولا مهدف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشافة يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم بدل الإملاء باسم ذات العلية الصادرة بين البركات على ما نالك وأولى يا رسول الله وذني بحمد وعارض وسائغة هنية تأتي من الشكر الجميل مطايا يا رسول الله وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المرتكن في الغار الكريمة والجبال يا رسول الله واستمنح الله تعالى رضوان يمس الفطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموالاه يا رسول الله واستجدي إلية لسلوك الصدور الواضحة الجلية ويفضل من الغاية في خطة الخطايا وخطايا يا رسول الله وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقريا هادئا نادما من المسام الشريف قد انتحل المسام بحدا يا رسول الله واستعين بحول الله تعالى عقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عتر اللهم قبر الكريم بألف سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من عمد شهران على مشهور الأقوال المروية مدينة بالمدينة المنورة أبوك عبد الله يا رسول الله كان قد استعد بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية فيهم شهر ساكبا يعان شكما وشكرا يا رسول الله ولما تم من أمني على الراجع 9 أشهر قمرية الزمن ينجي له الصدى يا رسول الله من ليلة مولد الشريف آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وولدت صلى الله عليه وسلم ورية لك السلام يا رسول الله وحال الأنبياء صلى الله على محمد
صلوا على النبي محمد. يا ربي صلوا عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Dalam hal ini kepada Bapak Liza Yuneri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul li lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat dan saya hormati Ustadz Awaludin selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Tauhid Desa Pesawaran. Yang terhormat dan saya hormati Bapak M. Fadli S selaku Kepala Desa Kedondong, Bapak PJ Desa Waikepayang beserta seluruh aparatur pemerintahan Desa Kedondong dan Desa Waikepayang yang saya hormati, Tuan-tuan haji, alim ulama, asatid, tokoh adat, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim saya dan hormat saya yang saya hormati, seluruh jamaah undangan, Bapak Ibu yang dari jauh maupun yang dari dekat yang saya hormati, dan yang tentunya saya banggakan adik-adik tim hadroh dari Tempel Rejo yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah, tak henti-henti marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat beliau sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam acara Maulid Nabi di Pedukuhan Taman Jaya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah undangan yang kami muliakan, saya di sini mewakili panitia dan sekaligus mewakili masyarakat Pedukuhan Taman Jaya. Pertama mengucapkan ribuan terima kasih Tataringga atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Dan yang terpenting adalah kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena pelaksanaan maulid ini tidak akan terlaksana apabila tidak adanya kerjasama antara seluruh masyarakat yang ada di Taman Jaya. Oleh karenanya saya atas nama pribadi dan atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kerjasama sehingga terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Dan tentu dalam kegiatan ini banyak kesalahan ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita semua. Atas nama kepanitiaan pun kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan maaf kita semua segala kegiatan, segala acara yang kita laksanakan pada malam hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin sedikit itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan hikmah dari Maulid Nabi ini yang nanti akan disampaikan oleh Al Ustadz Awaludin bisa kita pedomani dan bisa kita ambil intisarinya sehingga bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib lupa gitu no. Tapi pun terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Kedondong kepada Bapak M. Fadli S. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mengucapkan salam diberikan umurnya yang panjang, yang tidak mengucapkan salam diberikan umurnya yang pendek. Salam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Awaluddin. Beliau datang jauh-jauh dari desa Pesawaran yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, yang mana beliau nanti akan memberikan tausiah agama tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah 2022 Masehi. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang saya hormati Kepala Desa 2013 sampai 2019, yakni Bapak Irwan Rosa SH, yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, yang mana beliau hadir untuk memeriahkan peringatan Hari Besar Islam yang berada di Dusun Taman Jaya ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan Desa Kedondong yang saya hormati, serta Ustadz Islahul Umam selaku Ketua Yayasan Yatim Piatu Amanatul Karimah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim yang berada di Desa Kedondong maupun yang dari Desa Waikepayang. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesabaran dalam membina rumah tangganya. Dan yang saya hormati Ketua Pengurus ataupun panitia PHBI, yakni di Musola Thoriqul Falah kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan panitia PHBI beserta jajarannya yang mana pada malam hari ini menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada kita semua haruslah menghadiri kegiatan-kegiatan peringatan Maulid Nabi, dikarenakan sangat-sangat penting untuk kita mendengarkan tausiah-tausiah nanti. Tolong apapun yang kita dengarkan, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita nanti ada tausiah kita ngobrol enak-enakan ya. Jangan setelah kita mengadakan kegiatan peringatan hari besar ini, apa yang telah disampaikan Al-Mukarram Ustadz Awaluddin dan ditanya oleh anak kita, apa tadi ibu ataupun bapak yang telah disampaikan Ustadz, tidak tahu, kayaknya peringatan Nabi Muhammad katanya. Tapi apa yang kita dengar, tolong kita simak bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat.
dipersilakan kepada panitia untuk segera menghidangkan sajian yang telah tersedia. Ujung danau ranau terliuk mitwai kanan sampai pantai lautan pesisir khifat jadi saya di lambat Lampung saya kaya raya ujung danau ranau terliuk sampai pantai lautan pesisir khifat jadi saya lambat Lampung saya kaya raya. Bapak Ibu hadirin, sambil menikmati hidangan, kita lanjutkan acara selanjutnya. Acara selanjutnya yakni acara inti ceramah agama. Ceramah kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Awandi. Kepada beliau kami persilakan. Tabi'un. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Habibina Syafi'ina Dhukrina Maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Hadratil mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wal akhos, beliau akhinal karim. Ini kalau sanad guru banyak daripada senior saya. Beliau Ustadz Islahul Umam itu murid dari Mbah Hasbullah atau Kiai Mustoleh Badawi Cilacap, Jawa Tengah. Saya cucu murid dari beliau. Beliau Ustadz Yusra Al-Ustadz Anwar Muzayyin putra Abah Sayuti. Alhamdulillah. Ternyata Abah Sayuti orang sini Bu ya. Al-Ustadz teman saya yang sering berjumpa di mana-mana, Al-Ustadz Nusrin Al-Hafidh, yang semuanya semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan istiqamah dalam mengajarkan ilmu-ilmu dan ngomong kita semua. Amin ya Rabbal. Kepada Bapak Kepala Desa Kedondong, Bapak Fadli, Bapak Alhamdulillah hadir juga
Bapak Sekcam Wairatai, menika Bapak Irwan Rosa, mantan Kades Kedondong ya. Kemudian seluruh mungkin yang mau pilihan ada balon-balon di sini. Balon-balon lurah. Semuanya para aparatur pemerintah desa maupun dusun yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, pada sesepuh desa Simbah Kasti, pada Bapak Marhadi yang saya muliakan, para bapak hadirin wal hadirat, ibu-ibu sekalian yang cantik-cantik malam hari ini. Ibu kalau cantiknya di pengajian doang apa di rumah cantik, Bu? Di pengajian apa di rumah? Dua-duanya. Cantiknya ibu melambangkan kemuliaan daripada suaminya. Alhamdulillah. Saya, ibu-ibu jawab, saya itu macak dandan itu karena supaya memuliakan suami saya, Pak. Coba kalau nggak dandan, itu istri siapa? Kok nggak pakai kurusan? Pembawa acara yang terima kasih telah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim di Dusun Taman Jaya, betul? Dusun Taman Jaya, Desa Kedondong, yang sudah kurang lebih 10 tahun saya di Pesawaran, Desa Pesawaran. Desa Pesawaran itu mana ya? Bedeng. Saya sering lewat sini, cuma perasaan saya mau mampir, mau masuk, belum sempet aja. Barusan kali ini baru nyambung. Alhamdulillah. Bil barakah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berkumpul berjumpa. Ketahuilah wahai Bapak Ibu, dahulu kala sebelum alam semesta tercipta, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nurnya baginda Nabi. Nur Muhammad telah diciptakan oleh Allah sebelum daripada seluruh alam semesta, langit, bumi, bahkan Nabi Adam pun belum tercipta. Setelah diciptakan oleh Allah nur itu, lalu Allah pandang terus menerus Nur Muhammad tersebut. Orang kalau dipandang terus menerus, lama-lama salting, betul? Salah tingkah, lama-lama berkeringat juga. Coba membawa telinga saya lihatin, umpama ini saya lihatin terus lama-lama keringetan ya. Iya, begitu. Sama Nur Muhammad dilihatin terus sama Allah Subhanahu wa taala, berkeringatlah, keluar keringat dari hidung beliau. Tetesan air keringat itu Allah ciptakan, dari tetesan itu rohnya para malaikat. Belum tercipta malaikat, tapi rohnya sudah diciptakan oleh Allah. Yang menetes dari alis beliau Nur Muhammad itu menetes, Allah ciptakan roh-rohnya para umat manusia, termasuk kita semua. Jadi kita ini tercipta dari keringatnya, alisnya baginda nur cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam kitab Bukhari jilid 1 Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi mengatakan al arwah junudun mujannada. Arwah-arwah itu berkelompok. Satu kelompok. Dan pertemuan kita malam hari ini
Ini menjadi bukti eksekusi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan alamat bahwa ruh kita di alam arwah dulu pernah berkumpul bersama semacam ini. Alhamdulillah. Lah kok pas kebeneran kumpule awake dhewe, kumpulnya kita kok di majelis pengajian. Alhamdulillah. Berarti dulu di alam arwah ini roh-roh orang-orang baik. Maka pun di dunianya berkumpul dengan orang-orang baik. Alhamdulillah. Celaka, kasihan. Kok di alam dunianya kumpulnya sama rombongan gajah merah, gajah hitam. Tahu nggak gajah merah, tahu gajah hitam, Pak? Masih ingat ya? Itu dulunya di alam arwah juga kumpul. Mereka berkumpul satu kelompok. Setelah diciptakan roh-roh tersebut, semua memandangi rohnya, semua memandangi nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang memandang seluruh tubuhnya, sebagian kelompok ada yang memandang dari pinggang sampai ke kepala, ada yang memandang kepalanya doang, ada yang memandang rambutnya saja, dan ada yang paling belakang jauh tidak memandang Nur Muhammad. Arwah-arwah yang dulu tercipta, yang tidak berhasil memandang baginda Nabi, itu nanti di alam dunianya akan tercipta sebagai orang non-muslim. Na'udzubillah min. Hadirin rahmatullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita menjadi orang yang beriman, yang telah menciptakan kita menjadi orang Islam, mendapat hidayah mengikuti baginda Rasul. Walaupun 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun, 1451 tahun yang lalu kita ditinggal oleh baginda Nabi, namun kita masih cinta dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu jenengan cinta nggak sama suami ibu? Apa buktinya? Tak tanya. Pak, saya mau tanya Pak sama Bapak. Bapak kalau ketemu sama ibu, seringnya ibunya tersenyum apa merengut? Sesundarin apa ya merengut? Manyun. Jidat, mata, hidung, pipi, mulut jadi satu. Manyun. Banyak cemberut, manyun, atau banyak senyumnya, bapak-bapak? Pak, ibunya sering cemberut apa sering senyumnya? Ada baiknya ibu-ibu itu cemberut, betul Bu? Masa bapaknya duduk nongkrong Bu, kopi dibuatin senyum. Bu, saya hari ini nggak berangkat kerja. Nggak apa-apa Pak, senyum. Sampai 1 minggu begitu doang, terus begitu. Minta kopi pagi-pagi, nongkrong di depan TV. Bu, saya 1 minggu ini nggak mau kerja lah. Nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa Pak, senyum. 1 bulan kemudian masih begitu lagi, nongkrong di depan TV, tidak bekerja, minta kopi, ibunya senyum lagi. Monggo Pak, senyum. Acur nggak suwi-suwi? Hancur begitu keluarga. Maka perlu ibu-ibu itu merengut, penting. Tak belain. Merengutnya ibu dalam rangka untuk menyemangati bapaknya, betul? Gue senang banget ibu.
memang hati itu memang agak sedikit sulit itu. Kita mengatakan cinta, kita sebenarnya cinta, akan tetapi kalau pas wayahe gak enak, apa keinginannya tidak dituruti, akan cemberut, akan manyun. Padahal mulut kita itu tidak terbuat dari besi. Orang nyengir aja kok, senyum aja kok berat. Coba nyengir Bu, kan nggak berat. Ini namanya cinta butuh pengorbanan. Sekarang tanya, Pak, dengan cinta nggak Pak sama Ibu? Pak cinta orang sampean karo Ibu? Cinta aja ini. Buktinya apa? Dipakani. Saking cintanya Bapak, padahal laki-laki tercipta sebagai seorang pemimpin, akan tetapi fakta membuktikan yang sering manut Bapak apa Ibu? Bapak. Yang sering manut Bapak apa Ibu? Siapa Bu? Bapak kelah yang manut nyombeya. Insyaallah. Ini cinta. Cinta itu memang butuh pengorbanan. Seperti halnya satu cerita di dalam Sahih Bukhari, di dalam bab nikah disebutkan bahwasanya pamanda Kanjeng Nabi, yakni Abu Lahab. Tahu Abu Lahab Bu? Di mana tahunya? Pernah ketemu? Pernah. Di mana? Di Al-Qur'an, surat Tabat. Ada surat Al-Lahab berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh. Cukup. Tabbat yada abi lahab. Abu Lahab dinas oleh Allah dalam Al-Quran celaka. Abu Lahab dinas oleh Al-Quran sayasla naran, masuk neraka. Wa imra'atuhu bersama istrinya. Abu Lahab bersama istrinya dicap oleh Allah SWT pasti masuk neraka. Akan tetapi ada sebuah keanehan. Ketika baginda Nabi masih hidup, baginda Nabi punya paman lagi, adik daripada Abu Lahab, namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Cinta Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas ketika Abu Lahab wafat mati, Abbas bin Abdul Muttalib, paman dan Nabi juga, mimpi bertemu kakandanya. Ketika bertemu kaima haluka, bagaimana keadaanmu wahai kakandaku? Disebutkan oleh Abu Lahab bahwasanya saya di alam kubur mendapat siksa terus menerus. Saya disiksa terus menerus kecuali satu hari, yakni malam Senin, dan hari Senin saya dibebaskan oleh Allah dari siksaan. Kenapa? Karena lantaran saya pernah senang, saya pernah bergembira ketika Suwaibah Aslamiyah, budak saya. Dari zaman dulu ada budak yang manusia yang dijual belikan. Ada budak namanya Suwaibah Aslamiyah. Siapa Bu? Suwaibah, budak Suwaibah ini pagi-pagi
menjelang subuh ketika baginda lahir, beliau ba'da subuh lari. Ibarat kalau di Taman Jaya masuk gang SMP sudah dengan suara yang keras. Cara bahasa Jawanya bengok-bengok. Apa bengok-bengok? Belum. Belum ini apa? Teriak-teriak. Terus sebenarnya apa? Teriak-teriak. Wahai tuanku Abu Lahab, sambil lari. Wahai tuanku Abu Lahab, bergembira engkau, keponakanmu sudah lahir. Bergembira engkau, keponakanmu sudah lahir. Anaknya Abdullah yang telah wafat, Abdullahnya adiknya Abu Lahab namanya Abdullah, ayahanda baginda Nabi, sudah wafat dalam 2 bulan dalam kandungan. Ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan, maka ketika lahir tidak punya bapak, wajar Pak D ataupun paman akan merasa itu anaknya. Betul? Bergembira kamu wahai Abu Lahab, anakmu sudah lahir, keponakanmu sudah lahir, putra Aminah sudah lahir. Karena lari, kemudian berjumpa dengan Abu Lahab. Betul berita kami wahai Suhaibah, benar tuanku, karena kamu telah memberi kabar gembira bagi saya. Saya untuk hari ini, mulai detik ini, kamu tidak usah lagi melayani saya. Kamu tidak usah lagi ngasih kopi sama saya. Kamu tidak usah lagi ngasih susu sama saya. Ini bagian susu semua ya. Masya Allah. Padahal saya itu dipeseni sama istri, kalau keluar, awas Pak, jangan nyusu di luar. Tapi mau bagaimana lagi? Mumpung nggak lihat. Insya Allah. Hari ini aku bebaskan. Hari ini ku merdekakan. Kamu tidak usah lagi melayani saya. Kamu saya sedekahkan untuk Aminah, untuk putra Aminah, mengurus putra Aminah yang telah diberi nama oleh ibunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bergembiranya Abu Lahab, walaupun besarnya nanti beliau pembangkang Rasul, walaupun beliau pada besarnya nanti menantang Rasul, tapi beliau pernah 1 hari senang bergembira dengan maulid kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asbab. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, beliau walaupun kafir, walaupun non muslim, akan tetapi beliau diringankan, dibebaskan daripada siksa kubur dan siksa api neraka setiap malam Senin dan hari Senin. Pertanyaannya, jenengan semua muslim? Jenengan senang sama baginda Nabi? Orang Islam senang muludan, senang berkorban, seperti Abu Lahab berkorban untuk mensedekahkan budaknya. Abu Lahab saja yang kafir dibebaskan dari siksa kubur, apalagi para panjenengan orang Taman Jaya. Yakinlah panjenengan semua akan dibebaskan dari alam kubur ketika jenengan senang dengan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Keyakinan kita. Maka jangan pernah berhenti untuk setiap tahun kita melaksanakan perayaan Maulid. Anak-anak kita saja yang belum jelas besarnya mau jadi orang hebat, mau orang yang berguna ataupun tidak, kita belum tahu. Kecilnya kita sering peringati hari kelahiran ulang tahun. Ibu, kalau anaknya ulang tahun berapa ratus ribu, ibu keluarin duit. Bu, kalau anaknya ulang tahun berapa ratus ribu, ibu keluarin duit. Banyak, ratusan, betul. Untuk baginda Nabi berapa banyak duit yang engkau keluarkan? Halo, kok diam? 20.000 apa 2.000?
apa belum ya? Belum ya? Belum ya? Siapin. Siapa yang memuliakan baginda Nabi, berkorban karena cinta kita dengan baginda Nabi? Abu Lahab saja yang kafir bersedekah memerdekakan budaknya, dibebaskan dari siksa kubur. Sementara kita yang iman pasti dan pasti insya Allah. Tapi syaratnya berkorban. Ayo keluarin, siapin. Ada nggak ini? Ada biasanya. Yo, siapin panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa wali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maulid selesai. Paham? 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 Oh, kalau udah kirain nggak paham, kalau udah selesai nih, pulang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka karena baginda Nabi adalah orang yang mulia, dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Baginda Rasulku memang pantas untuk dicintai karena cinta Rasul kepada umat, kepada kita semua luar biasa. Ketika beliau mengajarkan cinta dengan iman dan Islam, beliau ketika berperang Uhud, Ibu, Bapak, perhatikan. Ketika beliau berperang di perang Uhud, beliau dikepung oleh tentara-tentara kafir. Kan ceritanya kalau di perang Uhud itu kalah ya, betul? Remaja-remaja ini, kakang-kakang apa lagi ceritanya? Kalah. Orang umat Islam itu ceritanya kalah karena banyak orang munafiknya, sehingga baginda Nabi dikepung. Setelah dikepung, dikasih apa ini namanya? Dikasih kepel. Mending kalau kepel tangan, pakai batu.
dihantam baginda Nabi. Diam saja beliau. Padahal Nabi kalau mendoa pasti ijabah. Hantam lagi kanan kiri, sampai malaikat bergemuruh di langit bilang, yang dengar cuma baginda Nabi. Sampai satu tetes darah yang netes ke tanah. Ada darah baginda Nabi yang netes ke tanah. Akan kamu ratakan, matikan semua kamu wahai manusia. Ini orang-orang kafir yang berperang di perang Uhud. Mau dihabiskan, mau dimatikan semua sama malaikat. Kanjeng Nabi dengar Pak Ibu. Setelah mendengar, baginda Nabi takut kalau sampai ini orang sampai melukai saya. Kalau sampai orang-orang ini manusia-manusia yang melukai saya sampai keluar ya, netes darah saya ke tanah, mereka akan musnah, mereka akan habis dan mati. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Begini Bu, perhatikan. Ketika dihantam batu, keluar dari pelipis beliau bercucuran sampai gigi beliau rontok 2. Itu beliau tadahi itu apa? Diwadahin itu apa? Ditampung. Darah beliau malah sibuk nadai darah. Jangan sampai darahnya netes ke tanah. Diulap-ulapin ke baju beliau. Ambil begini, dihantam lagi, diulap lagi, taruh di sini. Baju jangan sampai netes ke tanah. Lagi, begini terus. Ada orang begitu, Bu? Pak, ada orang begitu? Kiai-kiainya sekalian? Gak ada. Baginda Rasul takut sampai malaikat murasabah datang. Kanjeng Nabi, jenengan kenapa tidak melawan? Kanjeng Nabi, kenapa engkau kok lakukan itu semua? Saya takut sahabat, mereka akan dimatikan dalam keadaan kafir. Mereka akan mati ketika mereka kafir. Saya khawatir saya nanti di akhirat tidak bisa memberi syafaat kepada mereka. Itu yang saya takutkan. Yang saya takutkan nanti di akhirat, di Telaga Kausar, saya tidak bisa mensyafaati mereka karena mereka tidak beriman dalam keadaan matinya. Maka saya takut supaya mereka tidak mati dalam keadaan kafir. Darah aku oles-oleskan ke baju, jangan sampai ada yang netes ke tanah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitulah perjuangan begini. Sampai beliau akhir hayat, ketika haji wada, haji terakhirnya baginda Nabi setelah beliau haji, beliau mengatakan, berpesan berwasiat kepada ummati, dengarkan baik-baik wahai bapak ibu, wahai umatku, pesan dari baginda Nabi ketika menjelang wafat beliau. Perhatikan wahai umatku, aku berpamit kepada kalian. Aku mau duluan mendahului kalian semua. Akan aku tunggu di Telaga Kausar. Kalian semua adalah umat-umat yang aku banggakan. Nanti di akhirat aku akan berjumpa dengan para nabi terdahulu, akan membangga-banggakan umatnya masing-masing. Maka aku kepingin kalian semua wahai umatku sampai hari kiamat bisa membanggakanku. Jangan sampai kalian semua menjadikan hitam wajahku. Jangan kalian semua menjadikan aku malu di hadapan para nabi-nabi yang lain. Jangan kalian bikin malu nabi kalian. Jangan kalian bikin malu aku nanti di akhirat di Telaga Kausar. Aku tunggu kalian wahai umatku seluruhnya. Akan aku beri syafaat kalian semua untuk masuk surga. Amin ya Rabbal. Masya Allah, baginda Nabi begitu. Maka kita wahai bapak ibu, jangan kita permalukan baginda Nabi. Jangan sampai baginda Nabi nanti malu punya umat-umat yang punya kelakuan buruk.
Jangan sampai baginda Nabi malu di akhirat karena umat punya umat yang senang berkelahi. Jangan kita sampai menjadikan baginda Nabi malu karena hati kita hati satu sama lain, saling iri dengki, saling hasud, saling mencemooh, saling husnudzon, sudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Ini memalukan baginda Nabi. Halo, Ibu, kalau ada orang iri sama tetangga, kira-kira yang petem itu yang diiriin apa yang iri? Yang susah, yang iri apa orang lain? Ibu, jenengan iri sama orang lain, asem gitu sama orang. Luangan, umpamane, jengkel, marah-marah, memendam rasa dendam kepada orang lain. Pertanyaannya, yang susah itu yang orang yang dimarah atau orang yang sedang marah? Berarti orang yang sedang marah sedang susah. Ibu pengen tidak susah? Jangan sering marah sama bapak. Karena ketika ibu manyun, berarti ibu sedang susah. Betul? Ingin bahagia apa ingin susah? Orang punya suudzon, orang punya iri dengki. Kenapa kok yang jadi lurah bukan saya? Oh iya. Kenapa yang jadi imam kok dia bukan saya? Kenapa yang jadi sesepuh kok dia bukan saya? Ini namanya karat hati. Apa? Karat hati. Kata Rasul, al-qalbu yazda' kama yazda'ul hadid. Hati itu bisa berkarat seperti karatnya besi. Cermin bisa berkarat, lampu bisa berkarat kalau tidak dibersihkan. Betul? Yang tadinya harusnya terang, menerangi masyarakat, menerangi orang lain, tapi karena berkarat, jangankan cermin untuk mencerminkan orang lain, cermin diri sendiri saja enggak jelas karena berkarat. Betul? Maka perilaku sendiri saja tidak paham baik buruknya, apalagi mau memperbaiki orang lain. Masalahnya cerminnya karakter. Paham? Apa ini karatnya? Iri, sombong, hasud. Masya Allah. Sambo lagi. Hati-hati Bapak hadirin sekalian. Mari kita banyak dari kita yang sudah bertorikoh, ikut torikoh, zikir, baik torikoh dengan guru, nyambung sanad, nyambung rantai zikir dengan guru. Karena kalau kita zikir sendirian tanpa guru, maka cuma lesannya saja yang berzikir, namun tidak ada bimbingan hati kita. Maka harus punya guru. Guru itu penting. Karena nanti di akhirat orang yang dikasih minum 1 gelas saja, minuman saya apa ini? Karena orang yang dikasih minum 1 teguk saja, maka nih orang yang dikasih minum akan ingat kepada yang ngasih. Di akhirat nanti bisa jadi penyebab memberikan syafaat kepada orang yang memberi minum. Hanya sekedar minuman bisa menolong orang yang ngasih minum yang awalnya masuk neraka bisa diangkat ke surga. Dikasih syafaat namanya. Maka coba saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, monggo.
mau ngerasain minuman orang teman saya. Nanti supaya saya ingat sama panjenengan semua. Nggak kebalik ya, jangan ingat sama saya. Alhamdulillah. Nanti di akhirat saya ingat, saya pasti akan ingat. Saya pernah dikasih minum sama orang teman saya. Insya Allah. Tapi kalau ibu yang duluan masuk surga harus ingat sama saya ya. Ingat, oh itu Pak Ustadz yang pernah tak kasih minum. Saya pernah berjumpa dengan beliau, berkumpul dengan beliau ketika merayakan hari kelahiran baginda Nabi. Masa saya di surga, beliau di neraka. Kasihan ya Allah, saya mintakan syafaat untuk beliau gitu nanti Bu, Pak. Saya yang nanti minta didoain. Karena biasanya paling ibu duluan, paling bapak duluan daripada saya. Ya nggak apa-apa, saya monggo-monggo mawon dengan dulu. Saya belakangan. Ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hati-hati, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati-hati dengan karena hati manusia adalah raja. Hati manusia adalah raja. Akal adalah patihnya. Nafsu adalah panglima yang gagah berani menerjang lawan. Mata, tangan, telinga, mulut, kaki, ini semua prajurit kerajaan. Rajanya adalah hati. Pertanyaannya, ketika Raja Muhammad, Raja Muhammad ini raja apa ini? Ketika rajanya kacau, pertanyaannya, bagaimana cerita panglimanya? Bagaimana cerita para prajuritnya? Halo? Kalau rajanya kacau, prajuritnya pasti kacau lah. Betul? Iya. Maka kita ini punya kerajaan, Bapak. Hati kita, kata Al-Imam Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin, hati kita itu raja. Kalau rajanya pusing, mumet, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi nafsu dunia, lagi-lagi syahwat, lagi-lagi syahwatul jasmani, punya gelang banyak, sakit. Ketemu tetangga di tempat kondangan, pulang-pulang marah-marah sama suami. Kenapa Bu kok marah-marah? Lah gimana toh Pak? Bu Tukinah itu loh, orang kemarin nggak punya apa-apa, sekarang gelangnya Masya Allah, tebek tangannya penuh tangannya sama gelang. Lah aku loh dari dulu, dari nikah sampai sekarang gelang karet baik. Itu kalau yang suaminya saya, nggak mau kalah saya, mau kalah. Ayo, kamu mau saya beliin itu semua? Ya iyalah Pak. Oke, berangkat, ayo berangkat. Bawa mobil, ayo berangkat. Kemana Pak? Ke toko emas lah. Ayo berangkat, toko emas. Sampai sana saya suruh milih. Bu, milih. Mana kamu yang suka? Mau diborong semuanya? Boleh. Gitu kalau saya. Iyalah, masa laki-laki kalah semuanya. Masa cowok ditraktir sama cewek? Yeay. Malu lu. Ayo berangkat ke toko emas, kamu milih sesukamu. Semuanya diborong juga nggak apa-apa. Ditanya sama istrinya, emang duit dari mana Bapak? Punya duit? Punya lah, kaki kok nggak punya. Ini bener borong semua, ya duit dari mana Bapak?
Ini loh, surat tanah, surat sawah, surat rumah, saya bawa semua ini. Iya katanya mau bilang, tambahnya udah, ini mau saya jual semua ya. Nanti kalau pengen makan jangan minta sama saya. Udah habis, makan tuh bilang. Masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nggak usah sering iri. Hati-hati dengan hati. Ketika hati berkarat, ayo perbanyak Ketika hati berkarat, ayo perbanyak minta ampun sama Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah khususiyah, senang banget jika kalau dihormati orang, senang banget kalau disanjung-sanjung orang, senang banget kalau dikasih tempat kursi duduk harus begini ya lah, kayak kucing. Ini namanya syahwatur rohani. Orang model begini itu sulit obatnya. Sulit saudara-saudara. Angel. Ini siapa yang ngomong angel? Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya Ad-Da'ul Udhol, penyakit yang sulit tanggane. Pokoknya nek nyong dihormati jengkel. Pokoknya nek nyong disebut nang pengajian jengkel. Ya Allah, kerjanya mau jengkel baik. Ukur di dolokna apa konjakon kursi atom jengkel. Ya Allah, gimana usaha apa sih? Ini sulit. Caranya cuma satu, harus sering-sering kumpul di zikir. Senang zikiran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senang zikir, ada perkumpulan semacam ini, majelis zikir. Berangkat Bapak, berangkat, apa susahnya? Mangkat orang bayar, mangkat malah dinai susu jajal, dinai pacitan, kon ngrungokna pengajian. Masya Allah, kan kepenak Bali arep sing ngantuk arep sing ora pada bae oleh beseng pada. Ana beseknya kan biasanya kayak begini. Iya. Manakala senang berkumpul duduk di majlis zikir, huwa al-ilaj, ilajun kabirun wa naf'un katsirun, bisa menjadi obat hati sing maune jengkelan. Ibu kalau nggak bisa tidur karena jengkel sama suami, ambil tasbih zikir, lama-lama tidur, tenang hatinya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau di majelis kasinan, kalau sudah mulai ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tadinya wow, giliran ila hadratin langsung betul ngantuk. Artinya tenang, otaknya tenang, hatinya tenang, syahwatnya tidak muncul gara-gara zikir. Maka puasa, zikir, pengorbanan jiwa kita. Terakhir, haji adalah simbol keguyuban. Dia pandang subuh
tidak pandang ras, tidak pandang kulit putih atau kulit hitam, tidak pandang rambut lurus ataupun keriting, semuanya berhaji menjadi satu di Baitullah Ka'bah. Semoga kita disampaikan Allah untuk bisa berhaji di sana. Amin ya rabbal. Kalau di sininya yang guyup yang rukun, jangan saling mencaci, jangan saling suudzon, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Karena ketika suudzon nggak ada yang bayar. Ketika bengkerengan orang masih ngarang bayar. Sing yang ada malah orang mau ke situ, mau nawarin bisnis nggak jadi karena pasti orangnya nggak bisa dipercaya karena bengkerengan terus. Paham? Dirubah ini sedikit, insya Allah. Kalau pulang nanti bawa sholawat Bu ya. Pulang kalau mau masak baca, mau nyisirin anak, mau nyayur, bikinin kopi, insya Allah. Semoga anak-anak keturunan kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi anak-anak yang soleh, mendapatkan tetesan nur cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak, sehingga anak kita, anak-anak keturunan kita, khususnya anak-anak keturunan Taman Jaya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala malapetaka, dari fitnah hadzal zaman, dari fitnahnya dan balaknya ini zaman ini ya Allah. Semoga kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya seperti halnya Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Lil qabul, wali talabis salamah, wal hidayah, wal afiyah, bisirril Fatihah. Apabila ada kata yang kurang berkenan kepada sepuh, bini sepuh, pada para semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah selalu mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, meningkat acara yang selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Yusron. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina awwalina wa akhirina sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala bi sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan kasiran ya rabbana alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Min akhir al-muka, min akhir maghfiratika, min akhir ni'matika, min akhir syukrika, min akhir taubatika, min akhir ibadatika, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dari ahmad al-atam kemudian dia dari al-hajjah wa kayyiduna dari sayyidat al-qawla yang terkawal wa tubadiruna jasuraya dari khairat al-hayat wa ba'amal rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa usul sallallahu alaihi wa sallam wa maqlahu wa maqlahu min ghairi dzalik wa sallallahu alaihi wa ya abdul ghaib ma'lim al-akhbar wa ta'ala jadul mahdin wa sallallahu alaihi wa taqabbal amalihi wa ibadatihi wa salatu wa zakatihi wa alim masanatihi wa yaghfir li sayyiati bidini wa dunya wa akhirah. Allahumma filahu ma'amhu wa afihi wa amlahu wa akhiru lahu masima Allahumma la tahmina wa la tahmina ma'amlahu wa akhirana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aghfir rahmatan wa barakatan min ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'alhu barakatan min jinan wa la taj'alhu kufratan min kufratiran. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan jasad wa jalan kemali wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najjatan lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika ya Allah wa iyyahum min
الجهل والغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر برحمتك يا معين. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفرهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب يا سبحان الله يا سيدنا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya menutup acara pada malam hari ini, perkenankan saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini menghadiri undangan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah di Musola Thoriqul Falah Taman Jaya. Marilah kita bersama-sama menutup acara pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.